dan kenyataan seperti sekarang. Dengan demikian kita lihat mereka mengatakan yang khurafat karamah, yang mungkin mukjizat tidak terlalu diperhatikan. Mukjizat yang paling utama Al-Quran, paling mulia adalah Al-Quran, tidak pernah diperhatikan. Mas, kalau kita umpamakan sekarang di Sragen, kita undang, dan seandainya Nabi Muhammad bisa hadir di sini, hari ini mengajarkan Al-Quran, paling yang datang beberapa orang. Tapi kalau besok mengajar, mempertunjukkan mukjizat, insya Allah dari mulai masjid ini luar-luar semua mungkin penuh. Nanti Rasulullah menunjukkan mukjizatnya, keluar air dari tangannya. Jadi sehingga ikhwan, sulit sekali untuk menjadi tokoh agama di Indonesia. Kenapa? Kalau enggak sakti enggak laku. Itu. Jadi antum lihat aja dari mulai film-film Wali Songo. Padahal kalau kita mau belajar dengan baik, Wali Songo itu tim 9. Ya, wali itu tim 9 orang Songo. Yang pasca perang Paregreg, Jawa itu ancur-ancuran kan. Kemudian mau mengadakan pemulihan, pembangunan, maka kerajaan Demak ngundang minta bantuan kepada Daulah Utsmaniyah untuk mengirimkan tim ahli. Dikirimlah 9 orang. Ada ahli pertanian irigasi, ada ahli kelautan, ada ahli tata negara pemerintahan. 9 ini ahli dalam bidangnya, dan tidak ada ahli agama kecuali Syekh Maulana Malik Ibrahim. Jadi manusia kiriman dari Daulah Utsmaniyah dikirim ke sini untuk dandani Jawa. Loh kok sekarang manusia sakti? Coba bayangkan Sunan Kalijogo tengkar sama Siti Jenar di bawah tanah, Mas. Coba kalau makhluk tengkar bawah tanah itu kan cuma 2, rayap sama itu kolomonggo itu kan gitu. Apalagi coba mau dakwah dijegat rampok, langsung rampoknya disirap, mau bancok berdiri begini. Sehingga orang-orang awam melihat ustadz atau tokoh agama nggak sakti, apalagi nggak punya ilmu suwo, kurang laku. Wah, ini kiai gadungan nggak bagus, nggak mantep, maunya itu yang sakti, apalagi bisa punya kesaktian Mondroguno. Wah, itu laris pengunjungnya dari mulai pagi sampai sore. Inilah kiai yang tulen, walaupun nggak bisa baca kitab, walaupun tidak bisa menyampaikan ilmu agama, sing penting pinter dalam masalah ini. Inilah yang dimaksud dengan ilmu pinter menurut orang-orang bodoh. Itu ilmu ini. Sehingga ikhwan, antum lihat, di dalam tempat manapun selalu ada orang-orang seperti ini, selalu menjadi musuh agama. Secara terselubung, siapapun yang menyampaikan dinul haq selalu dimusuhi. Siapa yang ingin menyampaikan sunnah selalu dipermasalahkan, karena akan takut kehilangan kepentingan tersebut. Dengan demikian, kita harus tegas. Siapapun orangnya, kalau dia itu perbuatannya cocok dengan Alkitab wa sunnah, kita terima sebagai hamba Allah dan waliullah. Dan siapapun yang perbuatannya itu tidak sesuai dengan Alkitab wa sunnah, menyelisih sunnah, maka kita harus tolak. Nah, sekarang kita akan bahas alasan larisnya klinik dan mistik di Indonesia. Melihat sekilas dari beberapa kegiatan di atas, nampaknya dunia klinik dan perdukunan secara mencolok telah menjamur di segenap pelosok tanpa malu-malu, sekalipun dengan sebutan berbeda-beda. Maka muncul pertanyaan, kenapa klinik dan perdukunan laku keras dan banyak peminatnya? Ternyata yang menjadi pemicu utama mayoritas masyarakat Indonesia kepincut dengan propaganda sesaat dukun dan paranormal, banyak faktor diantaranya latar belakang bangsa Indonesia yang masih mewarisi keyakinan melekat animisme dan dinamisme, atau Hindu atau Buddha, sehingga mudah sekali terpengaruh dengan adegan mistik dan dunia klinik. Ditambah lagi ya ikhwan, Islam yang datang ke sini dibawa oleh orang-orang tasawuf, yang tasawuf itu sendiri selalu berpikirnya adalah mistis dan esoteris. Esoteris itu satu penafsiran agama yang selalu dibawa kepada sufistik, itu esoteris.
Makanya ada tafsir esoteris, yaitu tafsir yang mengarah kepada kebatinan dan tasawuf. Kedua, mereka tidak berpegang kepada akidah yang benar, ditambah jauhnya mereka dari ilmu agama dan para ulama Rabbani. Ini faktor. Coba antum lihat, pengkajian seperti ini jarang kita adakan. Kalau kita lihat, apalagi di daerah Jawa Timur, malam Jumat paling berjanjian sholawatan, ya. Yang penting di mana-mana dia membaca sholawat lagu, itu pun kadang-kadang nggak ngerti sholawatnya isinya apa. Bahkan kadang-kadang itu isinya syirik, dia dengan menangis terseduh-seduh untuk menangisi karena syahdu, karena nikmat, padahal syirik. Seperti qasidah Burdah, Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami Maulaya salli wa sallim daiman abada alal habibika khairil khalqi kullihim. Ini aja. Makanya malam Rebu berjanjian, malam Jumat berjanjian, malam Sabtu Yasin jadi muter itu dong. Nggak pernah dia tahu, apalagi kitab tauhid, usul sahsah, kapan dia paham akidah yang sahih. Makanya dari hari ke hari mentoknya ke sana, dari masa ke masa ilmunya cuman mentok di situ. Makanya hadirin sekalian, setiap saat saya pulang itu tujuan target saya itu mengajari, mengeluarkan orang tua saya dari situ. Alhamdulillah. Gila, makanya di sini saya ingin cerita, Mas, siapa yang mencita-citakan penegakan syariah. Ada kadang-kadang orang muluk-muluk ingin menegakkan syariat, itu tidak kita ingkari, tapi tolong yang realistis. Kita mau menegakkan syariat di keluarga aja, Mas, Masya Allah. Ngilangin orang tua tradisi nyekar aja itu Masya Allah. Bertahun-tahun gak kena-kena. Apalagi ke Indonesia. Wong RT aja dibentuk syariatnya itu susah. Tidak semudah membalik tangan. Maka kalau kita sudah punya prinsip sallu kama ra'aitumuni usalli, maka kita coba lebarkan, tegakkanlah syariat ini seperti engkau melihat aku menegakkan syariat. Lewat cara apa? Pengajaran tasfiyah wa tarbiyah. Maka saya sering umpamakan syariat itu seperti batang pohon. Kalau kita ingin mendapatkan batang pohon yang baik, tergantung apa, Mas? 3, nyiram, mupuk, nyemprot hamanya atau penyakitnya. Kita siram dengan tazkiyah, kita pupuk dengan tarbiyah, kita semprot hamanya dengan tasfiyah. Maka tidak mungkin tidak, siapa yang bercita-cita untuk menegakkan syariat di dirinya, di keluarganya, di sekitar lingkungannya, dan syukur-syukur bisa di tanah air ini, tanpa 3 ini nggak mungkin. Coba bayangkan, kita anak ngilangin rokok, orang tua itu sampai butuh 7 tahun. 7 tahun ngilangin rokok. Ya, udut ini siwaknya Fir'aun. Nah ini sudah mulai kesinggung ini. Saya minum dulu, Mas, biar pas. Nah ini boleh nggak ngeritik ngerokok ini, Pak? Alhamdulillah, setuju kayaknya. Walaupun belum setuju meninggalkan, nggak ada masalah. Hadirin sekalian, tolong dicamkan, rokok ini satu benda berbahaya, lebih bahaya dari seluruh benda apapun yang bahaya di dunia. Karena satu batang rokok mengandung bahan kimia berbahaya 4.000. Kalau sekarang khamr mengandung 17 racun diharamkan, satu batang rokok mengandung 4.000 racun. Enaknya diapakan? Ya ikhwan, antum lihat, hewan sejelek apapun gak ada yang ngerokok. Antum lihat, kebo gak ada yang ngerokok. Ketek Sarimin itu ngerokok, itu kan diajari manusia, itu yang otek ogleng itu loh. Sarimin sedang rokok, lu jebul. Ternyata yang ngajari manusia. Masya Allah, kacau ini manusia. Dan semua ikhwan antum lihat, setiap orang yang mau masukkan barang ke mulut itu kan jauh dari WC. Lo kok tiba-tiba rokok malah cari WC? Ada apa, Mas?
Kalau nggak satu spesies. Itu kan? Ada apa? Bahkan orang itu kalau sudah habis makan pedas langsung masuk.